Mulai. Terserah. Baik, selamat malam teman-teman semua. Kita berkumpul kembali di dalam ruangan virtual ini guna membahas dan mempresentasikan hasil diskusi kita yang berkaitan dengan keterampilan konseling. Kepada teman-teman yang membawa materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Felicitas Verkatu. Saya akan membawakan materi tentang klarifikasi. Klarifikasi merupakan teknik dasar komunikasi dalam konseling yang berarti penegasan pernyataan. Klarifikasi dilakukan oleh konselor untuk menanggapi pembicaraan konseling dengan cara memperjelas kata-kata yang telah diucapkan oleh konseling melalui pemetikan atau pengambilan inti pembicaraan yang dianggap penting. Bentuk dari keterampilan klarifikasi adalah berupa respon konselor yang didahului oleh kata-kata pendahuluan, pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, singkat kata, dengan kata lain, dan sebagai berikutnya. Tujuan teknik klarifikasi untuk mengkolaborasikan atau mengecek kekuratan pesan yang telah konselor dengarkan. Pernyataan klarifikasi dimulai dengan ungkapan apa maksud Anda seperti itu, dan sebagainya. Materi yang berikut tentang strukturing. Strukturing adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Strukturing berisikan pembatasan-pembatasan konselor yang berkenan dengan sifat, kondisi, batas-batas, dan tujuan dari proses konseling. Sekian dan terima kasih. Baik, saya atas nama Istian Harkalau akan membawa materi mengenai lean atau memimpin. Pengertian lean adalah ungkapan verbal konselor yang secara khusus berniat mengarahkan perhatian dan pembicaraan konseling pada alur pembicaraan yang dikehendaki menurut proses dan isi bahasa konseling. Lazim menggunakan kata-kata pertanyaan atau permintaan, maka sering disebut teknik pernyataan. Tujuannya satu, tergugahnya konseling mulai diskusi isu penting. Terhindarnya konseling dari pemberan detail yang kurang relevan. 3. Ditemukannya gagasan pembicaraan tertentu oleh konseling. 4. Terfokusnya pembicaraan menurut proses dan alur konseling. Jenisnya 1. Pengarahan tidak langsung atau pengarahan umum. 2. Pengarahan tidak langsung atau pengarahan khusus. Contohnya, apa yang Anda lakukan setelah lulus sekolah?
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus dan tertutup diperlukan untuk mentempatkan topik diskusi. 2. Mendapatkan informasi spesifik. 3. Mengenali kadar sesuatu masalah. 4. Mencegah melanturkan pembicaraan konseling. Nama Anggia Krisnapala akan membaca materi berikutnya tentang reassurance. Pengertian dari reassurance merupakan listening respon atau respon yang diungkapkan oleh konselor pada saat klien berbicara atau bercerita. Melalui keterampilan ini, konselor mendukung apa yang dikatakan oleh klien, atau dengan bahasa lain, konselor memberikan reinforcement atau penguatan pada diri klien. Yang bagian jenis-jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, prediction reassurance, yang kedua, post-dictation reassurance, dan yang ketiga, factual reassurance. Contoh dari jenis yang pertama, prediction reassurance. Bagus, saya yakin Anda sukses. Anda pasti bisa. Itu rencana yang bagus sekali. Anda pasti bisa melakukannya. Jenis yang kedua, post-action reassurance. Contohnya, tuh kan, buktinya Anda bisa melakukannya. Coba Anda lakukan sekali lagi. Anda pasti bisa. Jenis yang ketiga, factual reassurance. Contohnya, saya dapat memahami apa yang Anda rasakan saat ini. Sebenarnya, saya juga pernah mengalami yang Anda alami itu. Kuatkan diri Anda pasti bisa melaluinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang C-line. Pertama, C-line. C-line merupakan suasana hening dalam proses konseling. Suasana ini di mana tidak ada interaksi verbal antara konselor dan konseli dalam proses konseling. Tujuan dari keterampilan C-line ini adalah yang pertama, memberikan waktu kepada klien untuk istirahat dan mengontrol pikiran dan perasaan agar dapat memikirkan kalimat atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kedua, mendorong konseli atau memotivasi konseli dalam mencapai tujuan dan dalam proses konseling. Jenis-jenis keterampilan C-line. Yang pertama adalah C-line dari konselor. C-line dari konselor terjadi pada saat pusat komunikasi berada pada konselor. Contohnya, pada saat proses konseling terjadi percakapan antara konseli dan konselor. Misalnya saat konseli menceritakan masalahnya. Selama proses pembelajaran yang terjadi di ruang virtual, ada saja materi yang saya kurang paham dan tidak saya mengerti dengan baik. Dan di antara teman-teman kelas saya bingung siapa yang bisa membantu saya dalam menjelaskan materi yang belum saya pahami tersebut. Saya takut merepotkan mereka karena mereka juga punya tugas dan punya kesibukan yang harus mereka lakukan sendiri. Kemudian tanggapan konselor, diam dan membiarkan klien menyampaikan apa yang dia rasakan agar bisa membantu menemukan jalan keluar. Yang kedua adalah selain dari klien. Selain jenis ini terjadi pada saat pusat komunikasi berada pada klien, yaitu setelah klien bercakap-cakap dan menerima tanggung jawab.
Contohnya, kemarin di sekolah, akhirnya kami mendapat hasil ujian minggu lalu, dan saya melihat hasil ujian yang saya peroleh, saya merasa sangat sedih. Diam. Kemudian tanggapan konselor hanya diam dan memberikan waktu istirahat kepada klien agar dapat menenangkan pikiran dan perasaan. Konselor juga memberikan waktu untuk klien memikirkan kalimat selanjutnya agar klien tidak merasa tertekan dan lebih rileks. Yang berikutnya, advice adalah keterampilan yang dilakukan konselor dengan memberikan saran atau nasihat kepada konseli. Jenis advice terdiri atas 3, yaitu advice langsung, advice persuasif, dan advice alternatif. Advice langsung adalah saran atau nasihat yang diberikan langsung kepada klien berupa fakta jika klien sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta atau hal yang ia hadapi. Contohnya, setelah lulus dari sekolah menengah pertama ini, saya sangat ingin melanjutkan studi saya ke Universitas Indonesia, tetapi saya masih belum tahu waktu pembukaan pendaftaran mahasiswa baru dan syarat-syarat dalam pendaftaran di universitas terbuka tersebut. Tanggapan konselor, karena saya juga masih belum memperoleh informasi dan belum mengetahui syarat dan waktu pendaftaran, alangkah baiknya jika Anda menghubungi teman yang kuliah di kampus tersebut atau mencari tahu dahulu di internet baru bisa memutuskan langkah selanjutnya. Yang berikut, advice persuasif. Advice persuasif adalah saran atau nasihat yang diberikan konselor bila mana klien telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dapat diterima dari rencana yang akan dilakukan. Contohnya, setelah saya pikir lebih jauh, saya lebih baik tetap bekerja di perusahaan tersebut karena gaji tiap bulannya juga cukup untuk kebutuhan saya. Lokasi perusahaannya juga tidak jauh dari tempat tinggal saya. Selain itu juga saya merasa nyaman karena bisa bekerja di sana karena teman-teman yang juga bekerja di perusahaan tersebut sangat ramah. Tanggapan konselor, berdasarkan alasan yang Anda beritahu, mulai dari gaji, lokasi perusahaan, sampai pada kenyamanan Anda dalam bekerja, maka baik sekali jika rencana Anda untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Yang berikut adalah yang ketiga, advice alternatif. Advice alternatif adalah nasihat atau saran yang diberikan konselor kepada klien setelah klien mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap alternatif. Contohnya, setelah lulus sekolah menengah atas, saya berharap untuk bisa mengikuti tes masuk menjadi Tentara Nasional Indonesia. Namun karena mengikuti kemauan bapak saya yang ingin saya untuk kuliah, akhirnya terpaksa mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi. Tanggapan konselor, baiklah sebelum Anda memutuskan pilihan Anda, sebaiknya kita bicarakan dulu kelebihan dan kekurangan Anda mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia atau ikut tes masuk perguruan tinggi agar Anda dapat menentukan pilihan Anda ke depannya. Sekian dari saya. Baik, saya atas nama Istighfar Kalau akan membawa materi berikutnya mengenai rejection. Rejection merupakan teknik konseling yang dilakukan konselor untuk mencegah perbuatan atau tindakan yang menurutnya kurang
atau tidak pantas dan merugikan diri konseli sendiri atau orang lain jika dilakukan. Tujuannya, satu, menghindarkan diri konseli dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dua, mendorong konseli untuk melakukan tindakan yang lebih bijak dan baik. Membuat konseli agar lebih dewasa mengambil keputusan. 4. Membuka mata dan pikiran konseli atas tindakan yang akan diambil. Jenis-jenisnya ada 2, yaitu larangan langsung dan larangan tidak langsung. Larangan langsung merupakan suatu larangan yang secara langsung ditunjukkan kepada konseli oleh konselor yang langsung kepada pokok persoalan atau masalah yang bila konseli mempunyai rencana yang jelas-jelas merugikan dirinya dan orang lain. Kata acuan contohnya, konseling. Saya sudah lelah Pak terus hidup seperti ini. Rasanya saya ingin mati saja, Pak. Konselor, apa yang kamu katakan? Jangan berbuat nekat apabila sampai mengakhiri hidup. Larangan tidak langsung merupakan suatu larangan yang secara tidak langsung ditunjukkan kepada konseli oleh konselor jika konselor menduga dan menafsirkan perbuatan konseli itu merugikan. Larangan hilang dengan berucap, yakni spontan dan penundaan. Spontan maksudnya adalah larangan yang diberikan tanpa menunggu konseli selesai memberikan penjelasan. Sedangkan penundaan adalah larangan yang diberikan setelah konseli selesai memberikan penjelasan. Contohnya, konseling dapat nilai yang bagus. Konselor, menurut Anda apakah perbuatan seperti itu dibenarkan? Demikian dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah Baik, saya atas nama Isia Krisnapala akan melanjutkan materi yang berikutnya tentang sharing of experience. Pengertian berbagai pengalaman adalah pernyataan diri konselor dalam upaya menghayati pengalaman konseli atau pengalaman menunjuk pada sikap, perasaan, emosi, serta persepsi dan pemikiran. Tujuannya yaitu yang pertama, terkomunikasinya suasana hubungan kebersamaan antara konselor dan konseli. Dua, diketahuinya oleh konseli bahwa konselor benar-benar merasakan secara akurat dunia konseli. Konselor melihat suatu sebagaimana konseli melihatnya. Yang ketiga, mengetahuinya oleh konseli pengalaman sesaat konselor dalam proses konseli. Contohnya, konselor, akhir-akhir ini saya tidak diikutkan olimpiade oleh guru saya di sekolah sehingga saya menyendiri. Saya merasa kecewa atas perlakuan guru saya. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Oke,
Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita bersama. Selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan materi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya atas nama Anggrisia Krisnapala ingin bertanya kepada Agustina Laut tentang ini materi tentang rejection tadi yang tentang larangan spontan. Coba kakak jelaskan atau berikan contoh larangan spontan itu yang seperti apa. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Maria Felis Atu terkait dengan tujuan dari strukturing dari pemaparan yang telah disampaikan tadi bahwa tujuan dari strukturing itu tidak ada dalam hal ini tidak disampaikan. Menurut kakak apakah dalam strukturing itu mempunyai tujuan atau tidak? Terima kasih kakak. Teman yang lain mungkin ingin mengajukan pertanyaan atau menambahkan materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Agustinus tentang tujuan Turing. Tujuan Turing dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, konseling memperoleh orientasi yang tepat terkait konseling yang sedang ia jalani. Yang kedua, diperoleh kesamaan persepsi dan harapan yang realistik dalam konseling. Ketiga, diperoleh kepastian bersama apakah konseling mau melanjutkan atau menghentikan proses konseling. Yang keempat, terbangun kesepakatan mengenai pola interaksi, tindakan, waktu, capaian, jaminan, dan konsekuensi penanyaan. Sekian. Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Jawabannya saya sudah paham. Terima kasih, Kak. Ingin bertanya kepada Kak Agrisiana Kepala tentang sharing of experience. Apakah pada keterampilan sharing of experience hanya merujuk pada sikap, perasaan, emosi, dan pikiran? Apakah tidak bisa merujuk pada pengalaman yang berkaitan dengan fisik ataupun hal lain, begitu Kak? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya, Kak? Maksud saya, pada sharing of experience, apakah keterampilan ini hanya bisa merujuk pada sikap, perasaan, emosi, dan pikiran, atau bisa juga merujuk pada pengalaman yang berkaitan dengan fisik ataupun hal-hal yang lain, begitu Kak?
Terima kasih. Baik, satu Hamstin Harkala akan menjawab pertanyaan dari Anglesia Krishnapala mengenai contoh larangan langsung atau contoh larangan langsung atau larangan spontan. Contohnya di sini, konseli, saya sudah lapar jika terus hidup seperti ini. Rasanya saya ingin mati saja, Pak Konselor. Apa yang kamu katakan? Jangan berbuat nekat, apalagi sampai mengakhiri hidup. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Di sini saya sedikit mencoba menjawab pertanyaan dari Kakak Yosef Alama mengenai sharing of experience. Pertanyaan Kakak Yosef Ama, apakah pengalaman itu hanya berkaitan dengan emosional saja atau berkaitan dengan fisik juga? Kalau menurut saya, pengalaman itu sendiri merupakan pengalaman yang bisa dikatakan berkaitan dengan mental kita dan juga fisik kita. Ambil contoh, ketika kita mengalami depresi, berarti itu berkaitan dengan mental kita. Kemudian yang berkaitan dengan fisik, ketika kita mengalami kecelakaan terburuk sehingga kaki kita jadi patah, di situ berkaitan dengan fisik. Jadi ketika kita datang dan dikonseling oleh konselor, kita bisa mengeluh atau berkeluh kesah berkaitan dengan mental ataupun juga berkaitan dengan fisik. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Pada teman-teman lain mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, dipersilakan. Oke, baik. Jika tidak ada tanggapan dan pertanyaan lagi dari teman-teman, selesai diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam bertanya maupun mempresentasikan hasil diskusi kita. Akhir kata saya ucapkan selamat malam dan terima kasih. Selamat malam, teman-teman.